Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, tiada detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat besar yang Allah anugerahkan untuk umat ini adalah nikmat Islam. Adalah nikmat Islam yang hanya dengan Islam seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka yang mati musyrik untuk masuk ke dalam surga. Allah haramkan surga untuk musyrik. Allah haramkan surga untuk kafir. Allah peruntukkan surganya hanya untuk muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga, dan Allah jadikan tempat kembali mereka neraka, dan tidak ada seorang pun penolong untuknya nanti di hari kiamat. Pemberi syafaat tidak ada untuknya nanti di hari kiamat. Islam, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Islam telah sempurna tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, kurang lebih 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Islam telah sempurna ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada. Beliau sedang wukuf di Arafah di hari Jumat, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Ali Imran. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, sempurna Islam. Tidak ada penambahan hukum, tidak ada pengurangan hukum. Islam agama Allah yang jelas. Bagaimana kita berakidah, berkeyakinan, beriman, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berakhlak. Allah Subhanahu wa taala membedakan hitam putihnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seterang-terangnya di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak ada yang perlu untuk kita tahu tentang Islam ini kecuali sudah disampaikan dalam Al-Qur'an. Al-haq dan al-batil jelas sekali di dalam Al-Quran. Al-Quran nama lainnya adalah Al-Furqan, pembeda. Mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana Islam, mana halal, mana haram, mana akidah, keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, mana keyakinan yang membuat dia masuk surga Allah, mana ibadah yang hanya diterima oleh Allah, dan mana ibadah yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana muamalah, transaksi jual beli, simpan pinjam, kontrak mengontrak, pegadaian yang dibolehkan di dalam Islam, mana yang diharamkan dan itu riba di dalam Islam. Mana akhlak yang mulia di dalam Islam, mana akhlak yang tercela di dalam Islam. Timbangan itu semua hanyalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah yang dikatakan benar oleh Allah dan Rasulnya. Yang batil adalah yang dikatakan batil oleh Allah dan Rasulnya. Sekalipun seluruh manusia mengatakan itu hak, tetapi batil menurut Allah, maka batillah hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang sempurna. Jangan kira Islam hanya mengurus tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Islam mengurus tentang hari raya. Islam menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya apa hukum seorang muslim menyerupai orang-orang kufar. Apa hukum seorang muslim ikut merayakan hari raya orang-orang kufar. Apa hukum seorang muslim menyerupai mereka orang-orang kufar. Apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan misalnya. Jelas, gamblang, terang dengan seterang-terangnya Islam menjelaskan. Tidak ada sedikit pun kesamaran dalam hal iman. Tidak ada sedikit pun kesamaran dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Hitam putihnya jelas dalam Islam. Saking jelasnya hitam putih, halal dan haramnya, syirik dan tauhidnya, kufur dan Islamnya yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai terbaik. Rasul terbaik. Orang yang paling dicintai oleh keluarga, oleh suku, oleh seluruh penduduk Makkah, menjadi orang yang paling mereka benci. Sekalipun dari keluarga dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan suku Quraisy dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dengan gamblang dan terang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana Islam. Tidak takut Nabi SAW menyampaikan yang hak, mengatakan yang batil. Yang batil adalah batil, yang hak adalah al-haq.
Tidak segan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada paman beliau, kepada sesepuh-sesepuh yang ada di Mekah pada saat itu. Tidak malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam. Andaikan ada rasa takut pada Nabi, andaikan ada rasa segan pada Nabi, andaikan Rasulullah malu, tidak akan Rasulullah dibenci, tidak akan Rasulullah mau dibuat makar untuk dibunuh. Rasulullah mau dikurung di penjara seumur hidup. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka membuat makar untuk membunuhmu ya Muhammad, untuk memenjarakanmu seumur hidup ya Muhammad, untuk mengusirmu ya Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hikmah dalam berdakwah, orang yang paling santun, orang yang paling berakhlak mulia, tidak pernah beliau berdusta, orang yang paling amanah, yang asalnya beliau paling dicintai, lebih mereka cintai daripada ayah mereka, lebih mereka cintai daripada saudara-saudara mereka, sampai menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau seorang amin, seorang yang terpercaya, memegang amanah. Tetapi setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yang mereka paling benci. Kenapa? Apa sebabnya Rasulullah dibenci oleh orang Quraisy? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kadzab, pendusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sahir, penyihir, kahin, dukun. Dikatakan qati' silaturrahim, pemutus tali silaturrahim. Tuduhan-tuduhan keji mereka lemparkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa masalahnya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan apa itu Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serukan at-tauhid, dan Rasulullah menentang segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Apa yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Sekalipun beratus dan beribu tahun mereka sudah menyembah kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat Mana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tiga berhala besar orang-orang Quraisy. Lata, kuburan orang soleh. Uzza, pohon keramat. Mana, batu keramat yang mereka datangi untuk minta berkah, untuk minta jodoh, anak, rizki, jabatan, kesembuhan, kemenangan, keselamatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan semua yang diibadahi selain Allah diibadahi dengan kebatilan. Sekalipun yang disembahnya adalah nabi, sekalipun yang disembahnya adalah wali, sekalipun yang disembahnya adalah malaikat, terlebih benda mati seperti batu, kayu yang dipahat, yang dibuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai dijuluki dengan orang yang mencela budaya nenek moyang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan telah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang mereka adukan kepada paman Rasulullah, Abu Talib. Keponakanmu ya wahai Abu Talib telah mencela budaya nenek moyang kami. Keponakanmu wahai Abu Talib telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Keponakanmu wahai Abu Talib sudah memutus tali silaturrahim di kalangan keluarga kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau betul-betul menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Karena sebab itulah beliau dituduh dengan berbagai macam bentuk tuduhan.
Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan semua yang disembah selain Allah, maka diibadahi, disembah dengan kebatilan. Dan semua bentuk kerjasama dalam kebatilan, dia telah melakukan kebatilan tersebut. Segala macam bentuk persetujuan, rasa senang, ucapan selamat atas kebatilan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang terjadi, dia telah melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dan dosa tersebut. Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka wa yaqtulunal anbiya, mereka membunuh nabi. Satu orang yang bunuh nabi. Tidak semua Bani Israel yang membunuh nabi. Tetapi karena yang lain pun diam, karena yang lain pun membiarkan, karena yang lain pun menyetujui, menyokong, memberikan batu asahannya, meminjamkan pedangnya, memberikan fasilitas untuk terbunuh nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghukumi merekalah pembunuh para nabi. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala khalilina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menghukumi, memvonis semua yang menyembah selain Allah sebagai seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk, lebih buruk mereka dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitabkah? Mereka yang berkitabkan Taurat, mereka yang berkitabkan Injil, ahlul kitab mereka itu. Kafir kata Allah. Wal musyrikin, agama syirik apapun, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal abadi mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih buruk dari binatang lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami telah penuhi neraka jahannam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Kami telah berikan untuk mereka hati untuk berpikir, tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau mendalami siapa Allah, apa itu Islam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau tahu kebenaran. Tersibukkan dengan dunia dan dunia. Kami telah berikan untuk mereka pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar yang hak. Kami telah berikan kepada mereka penglihatan, tetapi mereka tidak mau melihat yang hak. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Firman Allah. Selalu kita baca. Dalam satu hari lebih dari 5 kali kita baca. Qul huwallahu ahad. Allah Esa.
Allah tidak punya anak, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya keponakan, kakek dan yang lainnya. Allahu ahad, Allahu samad. Allah menjadi tempat bergantung seluruh alam semesta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Ikrar yang kita ucapkan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Banyak orang senang mencari muka manusia, mencari dunia, dengan dia mencela Allah, dengan dia mengatakan Allah punya anak. Dia telah cela Allah. Dia ucapkan selamat kepada orang yang meyakini Allah punya anak. Demi Allah, ketika ada seseorang dia durhaka kepada orang tuanya, dia durhaka kepada ibunya, dengan dia membunuh ibunya, mencincang ibunya, itu dia ada orang yang mengucapkan selamat, Anda sudah durhaka kepada ibu Anda. Itu jauh lebih ringan daripada dia mengatakan selamat Allah punya anak. Lebih ringan daripada dia mengucapkan selamat, senang hatinya Allah punya anak. Rubba kalimatin alqahar rajul. Bisa jadi satu kalimat, hanya satu kosakata, dua kosakata, tiga kosakata keluar dari lidah seseorang. Fayuzillu finari jahannam. Dengan kalimat tersebut dia masuk ke neraka jahannam. Sab'ina kharifa, sedalam 70 tahun perjalanan. Bukan perkara enteng. Islam anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sedikit mereka yang menyampaikan haramnya ucapan, mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan, sehingga banyak kaum muslimin mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti sangat besarnya dosa yang diucapkan. Bukan perkara sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat perayaan-perayaan orang-orang kufar, perayaan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka para sahabat seluruhnya tidak pernah mereka mengucapkan selamat sekalipun. Sekalipun Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, tidak pula kita ikut menyerupai mereka dalam merayakan tahun baru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang jelas. Mana yang hak, mana yang batil, jelas dalam Islam. Hanya mereka yang kurang mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang masih samar bagi mereka hukum yang seperti ini. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita semua di atas Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan sampai kita bertemu Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.